Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Pujahabati dengan NIM 1911110043 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di sini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam dari kaidah qawaid fikih guna menyelesaikan tugas dari dosen kita, yaitu Dr. Toha Andiko MAG. Baiklah, di sini langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saya bacakan. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bil maqasidiha. Al-umuru yang berarti suatu bentuk dari kata al-amru yang berarti keadaan, dan kata al-maqsid yaitu bentuk dari kata al-maqsad, qas, naqsid, kusud yang berarti menuju suatu arah tujuan, jalan lurus. Secara terminologi, al-umuru bil maqasidiha adalah suatu perbuatan seseorang baik secara lisan maupun tingkah laku yang dikenai hukum syara sesuai dengan maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut. Kaidah cabangnya ialah apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati, maka yang dianggap benar adalah apa yang dia dalam hati. Contoh, apabila hati berniat ingin berwudu, maka yang diucapkan adalah mendinginkan badan, maka wudunya tetap sah. Yang kedua, ad-darurah yuzalu, yaitu darurat secara bahasa berasal dari kalimat ad-darar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Kaidah cabangnya ialah kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Contoh, seorang dokter tidak boleh mendonorkan darah dari satu orang ke orang lain jika hal itu menyebabkan si pendonor menderita sakit lebih parah dari yang menerima donor. Yang ketiga yaitu kaidah al-adatu muhakkamah. Yang dimaksud kaidah ini bahwa suatu keadaan adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syara. Kaidah cabangnya ialah sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Contohnya yaitu antara pedagang dan pembeli, seperti biaya pengiriman barang menurut kebiasaan perdagangan di Indonesia adalah menjadi tanggung jawab si pembeli. Keempat yaitu al-masaqoh tajlib at-taisir. Dapat diartikan bahwa kesulitan itu mengharuskan kemudahan. Secara etimologis, masyakoh yaitu kelelahan, kesulitan, kesukaran, sedangkan at-taisir yaitu kemudahan. Kaidah cabangnya yaitu apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Contohnya, orang yang sulit mendapatkan air, maka diperbolehkan bertayamum. Yang kelima yaitu al-yakinu la yuzalu bil ahsad. Al-yakinu yang berarti pengetahuan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ahsad, suatu yang membingungkan. Kaidah cabangnya ialah hukum asal adalah bebas dari tanggung jawabnya. Pada dasarnya manusia itu lahir bebas dari pertanggungjawaban dan kewajibannya. Contohnya, bayi yang baru lahir yang bebas dan pertanggungjawaban kewajibannya sampai ia balik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi macam-macam dari kaidah al-qawaid fikih. Jika ada salah kata yang saya sebut, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.